Kisah Menara Babel dalam pandangan Islam memiliki latar belakang spiritual yang terkait dengan dosa manusia, kesombongan, dan pembangkangan kepada Allah. Meski secara eksplisit kisah Menara Babel tidak disebutkan dalam Al-Quran dengan nama itu, namun ada unsur-unsur kisah Babel yang berhubungan dengan nabi-nabi terdahulu, terutama dalam konteks Nabi Nuh, Harut, dan Marut, serta Nabi Sulaiman. Berikut ini adalah sejarah panjang Menara Babel dan kaitannya dengan para nabi versi Islam. Dalam tafsir Islam, Menara Babel diyakini sebagai proyek besar yang dibangun oleh manusia setelah banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Setelah Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman, keturunan Nuh berkembang dan menetap di wilayah Babilonia, atau yang dalam bahasa Al-Quran disebut Babil. Pada masa itu, manusia hanya memiliki satu bahasa yang sama, sehingga mereka dapat bekerja sama dalam berbagai proyek. Salah satu proyek yang dikenal adalah pembangunan Menara Babel, sebuah menara yang sangat tinggi yang diyakini dibangun oleh umat manusia untuk mencapai langit dan mendekati Tuhan. Proyek ini adalah simbol dari kesombongan manusia yang ingin menguasai dunia dan melawan kekuasaan Allah. Menurut beberapa tafsir, niat membangun menara ini adalah tindakan pemberontakan besar yang ingin menandingi Tuhan. Kisah Menara Babel terjadi setelah banjir besar yang menenggelamkan umat Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah sosok penting dalam sejarah ini karena setelah banjir, keturunannya adalah yang menjadi cikal bakal dari orang-orang yang membangun Babel. Keturunan Nuh yang terdiri dari umat-umat yang berbeda akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Tetapi sebelum mereka tersebar, mereka bersatu dalam bahasa dan budaya di wilayah Babilonia. Kisah Menara Babel mencerminkan kesalahan generasi baru umat manusia setelah Nabi Nuh. Meskipun telah diberi pelajaran besar melalui banjir, keturunan Nuh kembali menjadi sombong dan mengabaikan perintah Allah. Kisah Menara Babel juga sering dihubungkan dengan kisah dua malaikat, Harut dan Marut, yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Mereka diturunkan di Babilonia untuk mengajarkan ilmu sihir sebagai ujian bagi manusia. Dalam konteks ini, sihir adalah bentuk lain dari pemberontakan spiritual yang menyesatkan manusia dan membuat mereka berpaling dari Allah. Menurut tafsir, setelah manusia di Babilonia mulai menguasai ilmu sihir, mereka mulai menggunakannya untuk berbagai kejahatan, termasuk merusak hubungan pernikahan dan mengadu domba. Kisah ini menunjukkan bagaimana manusia di Babel, termasuk dalam pembangunan Menara Babel, tidak hanya memberontak secara fisik dengan bangunan besar, tetapi juga secara spiritual dengan sihir yang dipelajari dari Harut dan Marut. Dalam literatur tafsir Islam, nama Nabi Sulaiman juga sering muncul terkait dengan Babel, terutama karena orang-orang di Babilonia sering menyalahgunakan kekuatan sihir dan mengaitkannya dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang memiliki kekuasaan luar biasa atas jin dan angin, namun segala kekuasaannya diberikan oleh Allah dan bukan melalui sihir. Sebaliknya, orang-orang Babilonia menuduh Nabi Sulaiman menggunakan sihir, meskipun Al-Quran menegaskan bahwa Sulaiman tidak pernah terlibat dalam sihir. Babilonia dianggap sebagai tempat di mana sihir berkembang luas dan menjadi salah satu pusat ilmu hitam yang dipelajari manusia dengan cara yang tidak diridai oleh Allah. Salah satu aspek penting dari kisah Menara Babel dalam tradisi Islam, yang juga mirip dengan narasi dalam tradisi Yahudi dan Kristen, adalah peristiwa perpecahan bahasa. Saat manusia semakin sombong dan bangga dengan kekuatan serta persatuan mereka, Allah memutuskan untuk memisahkan mereka dengan cara menciptakan berbagai bahasa. Sebelumnya, seluruh umat manusia berbicara dengan satu bahasa, tetapi setelah mereka memberontak dengan membangun Menara Babel, mereka kehilangan kemampuan untuk saling memahami. Akibatnya, proyek pembangunan menara itu gagal karena para pekerjanya tidak lagi bisa berkomunikasi satu sama lain. Perpecahan bahasa ini juga menjadi awal mula umat manusia tersebar ke berbagai penjuru dunia, masing-masing dengan bahasa dan budaya mereka sendiri. Dalam perspektif Islam,
kisah Menara Babel tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sebuah menara fisik yang sangat tinggi, tetapi lebih pada simbol kesombongan manusia yang menentang kekuasaan Allah. Pembangunan menara tersebut adalah cerminan dari keinginan manusia untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi dari yang diizinkan oleh Allah. Sejarah Menara Babel terhubung dengan kisah-kisah para nabi seperti Nabi Nuh. Setelah banjir, keturunan Nuh melanjutkan dosa dan kesombongan mereka di Babilonia. Harut dan Marut, kisah sihir di Babilonia dan peringatan bahwa sihir membawa pada kerusakan moral dan spiritual. Nabi Sulaiman, penggunaan sihir di Babel salah kaprah disangkutkan dengan kekuatan Sulaiman, meskipun ia tidak menggunakan sihir sama sekali. Peringatan tentang Babel dan Menara Babel dalam Islam adalah pelajaran moral tentang pentingnya ketaatan, kerendahan hati, dan kepatuhan kepada Allah, serta bagaimana pengetahuan yang disalahgunakan dapat menghancurkan manusia. Kejatuhan Menara Babel dalam tradisi Islam tidak hanya terkait dengan kehancuran fisik bangunan, tetapi juga dengan tindakan Allah yang menurunkan hukuman berupa perpecahan bahasa. Ketika manusia berusaha untuk melawan kekuasaan Allah dengan membangun menara ini, Allah mengacaukan rencana mereka dengan menciptakan perbedaan bahasa di antara mereka. Sebelum hukuman ini, semua manusia berbicara dalam satu bahasa yang sama, yang mempermudah mereka untuk bekerja sama dalam membangun menara. Namun, sebagai hukuman atas kesombongan mereka, Allah menciptakan berbagai bahasa sehingga mereka tidak lagi dapat saling memahami. Ini membuat proyek menara tersebut gagal total karena mereka tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Surat Al-Baqarah ayat 102 mengisahkan bagaimana di Babilonia manusia mulai tersesat karena mempelajari sihir dari Harut dan Marut. Meskipun ini tidak langsung berhubungan dengan Menara Babel, sihir adalah bentuk lain dari pemberontakan spiritual yang juga menggambarkan kesalahan manusia di Babel. Dengan perpecahan bahasa dan kesesatan spiritual akibat sihir, manusia di Babilonia mengalami kehancuran baik secara fisik, gagal membangun menara, maupun spiritual, berpaling dari Tuhan. Meskipun tidak ada deskripsi eksplisit mengenai runtuhnya Menara Babel secara fisik dalam Al-Quran, dalam tradisi Islam, kejatuhan Menara Babel dianggap sebagai simbol dari kejatuhan moral dan spiritual umat manusia. Kesombongan mereka untuk membangun sebuah menara yang dapat mencapai surga ditolak oleh Allah dengan cara yang sangat mendalam, yaitu dengan mengacaukan komunikasi di antara mereka. Akibatnya, manusia tidak lagi bisa bekerja sama dan akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan bahasa yang berbeda-beda. Ini juga menunjukkan bahwa manusia tidak bisa melampaui batasan yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Kejatuhan Menara Babel dalam pandangan Islam dapat dipahami dalam beberapa poin penting. Kesombongan manusia, keinginan manusia untuk menandingi Tuhan adalah tindakan kesombongan yang mengundang murka Allah. Ini mengajarkan umat manusia agar selalu rendah hati dan mematuhi perintah Allah. Pentingnya ketaatan. Manusia diberi pelajaran bahwa mereka tidak bisa melanggar batasan yang telah Allah tetapkan. Pelajaran dari Babilonia adalah bahwa upaya melawan atau menantang kekuasaan Tuhan akan berujung pada kehancuran. Penciptaan, perbedaan bahasa, perpecahan bahasa adalah salah satu bentuk hukuman Allah yang memiliki dampak jangka panjang pada sejarah manusia. Ini adalah simbol dari ketidakmampuan manusia untuk mencapai tujuan mereka tanpa persatuan yang diridai Allah. Secara keseluruhan, kejatuhan Menara Babel dalam versi Islam menekankan pelajaran tentang kesombongan dan pemberontakan manusia terhadap Allah. Tidak ada detail fisik yang jelas tentang bagaimana menara itu runtuh, tetapi kisah tersebut lebih berfokus pada kehancuran spiritual umat manusia dan bagaimana Allah merespons kesombongan mereka dengan cara yang membuat mereka tidak bisa lagi bersatu dalam tujuan yang salah.